2022, UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan ini memiliki 4 program. 4 program itu diantaranya adalah 1, pencegahan kebakaran, 2, penanggulangan kebakaran, 3, penyelamatan dan penanggulangan non kebakaran, yang keempat adalah pemeliharaan rutin berkala kendala damkar sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa untuk di tahun 2022 ini UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan mendapatkan porsi dari APBD sebesar 850 juta rupiah, dan itu semuanya sudah disahkan dan tinggal dilaksanakan. Ya, seperti itu. Kang Ina Pak, tahun 2021 yang kemarin kasus yang sudah ditangani kira-kira total ada berapa Pak? Oke, siap. Dari 4 program tersebut. Untuk tahun 2021 capaian layanan damkar ini untuk kejadian pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu untuk kejadian kebakaran tahun 2021 per 1 Januari sampai Desember 2021 total kejadian itu ada 73 kejadian kasus kebakaran yang terdiri dari kebakaran rumah, tempat usaha atau tempat tinggal dan lain sebagainya, dengan estimasi total kerugian kurang lebih 5,5 miliar. Nah, penyebab kebakarannya itu rata-rata itu dari human error. Nah, sudah barang tentu nanti muncul pertanyaan, sudah sampai sejauh mana damkar melakukan edukasi kan, seperti itu. Alhamdulillah UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan ini sudah melaksanakan edukasi di 155 desa. Juga setiap hari mobilisasi anggota melaksanakan sosialisasi, pencegahan penanggulangan kebakaran, sistem proteksi kebakaran dan lain sebagainya. Bukan hanya itu juga, Damkar Kuningan juga melaksanakan layanan non kebakaran seperti evakuasi binatang buas berbahaya, pertolongan orang yang masuk ke sumur dan lain sebagainya. Untuk operasi tangkap tawon aja ya, OTT yang dikenal istilahnya itu, di tahun 2021 itu sudah 426 kasus layanan yang sudah kita laksanakan. Cukup banyak ya Pak ya di Kuningan? Lumayan Pak. Kemudian penyemprotan disinfektan juga di beberapa titik, kurang lebih 350 titik, bekerja sama dengan BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, lintas sektoral dari mulai gugus tugas desa sampai ke kabupaten. Kalau di total jumlah layanan UPT Damkar Kuningan di tahun 2021 ini 1.432 Om jumlah layanannya. Jadi itu tuh mulai dari layanan kebakaran, longsor, banjir, ya pembersihan lah ya, kemudian evakuasi binatang berbahaya termasuk tawon dan lain sebagainya, evakuasi orang masuk sumur, pembersihan gorong-gorong, cincin warga yang masuk ke damkar dan lain sebagainya gitu. Itu kurang lebih 1.300 sekian lah. Itu lumayan juga. Yang perlu digarisbawahi adalah jumlah anggota kita hanya 27 dan alhamdulillah masih bisa terlayani. Belum ada penambahan lagi Pak? Belum, kita masih menunggu. Insya Allah di tahun 2022 ini kita sedang menunggu dan sudah saya sampaikan pada pimpinan, yaitu Pak Satpol PP, termasuk Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wabub, dan Pak Bupati Kuningan. Insya Allah 2022 ini sekarang akan ada distribusi pegawai dari ASN atau non ASN yang sudah tersebar di SKPD, nanti ada sebagian yang dikesihkan. Berarti untuk penanganan itu juga ada kesulitan nggak sih Pak ketika pencegahan kebakaran tersebut atau pemadaman? Siap. Kalau untuk pelayanan, jenis pelayanan apapun resiko pasti ada. Cuman yang berbeda ini ya tingkatan mungkin ya, tingkatan resikonya. Untuk damkar yang pertama adalah memang kekurangan anggota Pak, ya, jumlah personil lah ya. Yang kedua kesulitannya itu adalah kadang-kadang ya ketika pencegahan kebakaran misalkan, karena perlu saya sampaikan juga dari 361 desa, 32 kecamatan dan 15 kelurahan, itu saya perlu sampaikan bahwa dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan ini ada 7 kecamatan yang sama sekali dan memang 30%-nya baru terlayani Pak. Kecamatannya itu adalah Subang, Cilebak, Serajambe,
Karangkancana, Ciwaru, Cibeun, Cibingbing, Pak. Karena akses ya Pak ya. Karena akses jalan, kemudian medan, topografi wilayah, ya sehingga memang sangat beresiko lah itu, beresiko terhadap anggota. Nah, makanya kita juga selalu melakukan edukasi secara face-to-face, langsung datang ke desa-desa bahwa harus ada sistem proteksi kebakaran, ke tempat usaha dan lain sebagainya. Ya persoalan mereka mau menyediakan atau tidak ya memang kembali ke inisiatif orang, ada rezeki atau tidak, kita tidak bisa memaksakan, walaupun bahwa hukum itu kan atau peraturan itu harus dijalankan. Dan apalagi situasi COVID begini kan kita harus banyak memafumi, bukan lagi memaklumi. Berarti untuk sejauh ini khususnya untuk pelepasan cincin sendiri itu ada berapa sih Pak? Di tahun 2021 untuk pelepasan cincin ini ada, kalau tidak salah itu ada 29 atau 28 kasus. Nah untuk awal tahun 2022 ini pelepasan cincin itu baru 7 kasus. Udah 7 kasus Pak? Sudah. Januari ini? Iya, bahkan ada yang pagi-pagi datang jam 5 subuh datang ke sini ada. Langsung gedor-gedor, petugas nggak makruh atau apa. Ya saya sudah menerapkan kepada teman-teman, ya berikan pelayanan dengan senyum sapa ramah gitu kan. Dan tentu insya Allah ini gratis Pak, dan sangat gratis. Itu biasanya Pak suka ditanya nggak alasan warga cincinnya sampai apa namanya? Pasti sebelum ditanya kan kita tanya dulu. Rata-rata gimana Pak alasannya? Pertama alasannya mungkin mereka karena lupa. Karena sibukan, nggak tahu-tahu jadi bengkak. Pernah dicobain pakai sabun, tiba-tiba tangannya luka dan lain sebagainya. Sehingga mereka lihat layanan dari Damkar Kuningan, dari YouTube, dari informasi dari teman-teman media juga khususnya. Terima kasih banyak sudah membantu sosialisasi Damkar Kuningan. Yang mereka datang akhirnya, tersampaikanlah sosialisasi. Karena kami pun SKPD yang melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh Kabupaten Kuningan harus bisa bersinergi dengan teman-teman media gitu, jangan alergi. Karena memberikan sisi yang positif yang sangat banyak gitu. Selain kasus ini Pak, yang cincin di Januari ini 2022 udah menangani kasus apa aja Pak? Ya, untuk kasus yang ditangani di Januari 2022 ini ya pohon tumbang gitu kan, kemudian ada banjir juga, banjir yang ditangani. Tapi kan yang menjadi koordinatornya adalah rekan kerja kita yaitu BPBD Kabupaten Kuningan. Kita juga tidak bisa lepas berkoordinasi dengan BPBD selaku penanggung jawab kebencanaan gitu. Selain itu juga yang terbaru sekarang nih kita sedang mapping, monitoring kera jenis ekor panjang yang menyerang bangunan dan warga di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi. Kita sedang mapping sampai hari Sabtu nanti tanggal 22 ya. Kalau misalnya tetap mereka bandel kekeh ya dengan sangat terpaksa kita akan lumpuhkan gitu. Banyak yang kita lakukan. Apa ya kadang-kadang kita terima tamu juga, ada anak kecil yang mau main ke sini pagi-pagi, siang, sore, malam ya. Ada juga. Kita terima dengan baik kok. Pak, harapan ataupun penyampaian bagi masyarakat khususnya untuk pencegahan kebakaran di tahun 2020 ini bagaimana Pak? Ya, kalau untuk warga masyarakat ya pertama di situasi pandemi COVID-19 yang nggak tahu kapan selesainya, ya saya mendoakanlah atas nama pribadi dan juga keluarga besar PT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan semakin membaik, sehat. Kemudian yang kedua, yang jelas adalah sayangi dulu lah aset dan milik diri sendiri. Kalau misalkan ternyata sudah sayang dan sayang terhadap diri sendiri, terhadap aset, pasti akan mencari celah untuk menjaganya apa ya. Salah satunya dengan sistem proteksi kebakaran. Ya apa harus ada di rumah, ya minimal alat apapun yang bisa menjaga diri. Hati-hati juga sekarang lagi banyak musim pencurian kendaraan dan lain sebagainya, harus diwaspadai juga. Ya terutama untuk khusus kebakaran, ya saya menyarankan juga kepada aparatur pemerintahan desa, kecamatan dan lain sebagainya, simpanlah nomor-nomor darurat atau sebarkan nomor-nomor darurat seperti Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP atau Linmas atau apapun, ditempel di tiap gang bila perlu untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi pelayanan. Seperti itulah edukasinya kurang lebih Pak.
masuk damkar juga boleh, Bapak bisa telepon atau Ibu warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran di 0232 87 1113 gitu. Itu teh gratis ya Pak? Gratis bos, gratis sekali. Takutnya masyarakat ada yang belum tahu, ini teh harus bayar atau enggak gitu. Kalau misalkan ada yang masih penasaran, warga masyarakat, dan atau nih manakala ada yang mengatasnamakan damkar Kuningan atau anggota damkar atau pegawai damkar atau bahkan saya sendiri nih, misalkan mendengar meminta uang atas pelayanan, silakan Bapak laporkan. Mau ke Pak Bupati, mau ke BKD, mau kemanapun silakan. Insya Allah ini gratis Pak. Ya beda ceritanya kalau misalnya dikasih kopi, itu kan rezeki nggak mau ditolak Pak. Ya, harus Pak. Gitu. Oke, makasih Pak.